Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waduh, udah lebaran aja romanya. Assalamualaikum dulu kalau datang. Oh iya, ya tunggu saya ulangin lagi dah dari awal. Amin. Assalamualaikum. Begitu namanya, cakep. Udah lebaran aja rumahnya. Saya dengerin dari luar udah baca niat sholat id, terus baca Al-Fatihah. Emang udah lebaran? Ya, waalaikumsalam. Ini kita besok udah mau lebaran. Dah iya emang. Antisipasi kita disuruh jadi imam sholat Idul Fitri. Aneh nih, lagi belajar. Yang disuruh jadi imam sholat Idul Fitri siapa? Maaf ya, emangnya nggak ada yang lain apa? Kan banyak yang lain. Iya, ada yang lain. Cuman kan kita disuruh jatah kita, begitu. Ya iya, tapi kan masih ada orang yang lebih pinter, yang lebih bagus mungkin. Ya ada. Kalau kita disuruh, Ya jangan mau. Kan ada yang lain nih. Ada Haji Burhan, terus Haji Nawawi, terus Haji Imam. Ada Ustadz Akri. Masa Ustadz Akri sih? ngapa sih lu? Ngapa sih? Emang apa sih? Emang apa? Emang kenapa? Ya bukan. Orang kan taunya kan Haji Akri itu kan komedian, pelawak. Tiba-tiba entar jadi imam sholat id di masjid. Ntar netizen ngomongnya apa gimana? Dia mah itu pelawak, komedian. Masa segala jadi imam? Belum tentu usyuk. Nggak sah. Ntar itu gimana tuh kalau netizen ngomong begitu? Iya, kan satu kita disuruh, yang kedua juga pelawak itu kan profesinya sebagai pelawak. Artinya manusianya mau jadi apa aja boleh. Kita latihan, Blak. Latihan. Jangan cuma jadi pelawak aja sampai ke akhirat. Ya ada juga waktunya mah ibadah, rapi-rapihin. Cakep, kesitunya bener. Cuma kan permasalahannya ini kan jadi imam. Imam itu kan di belakang ada makmum. Iya, Mang. Iya kan? Ntar takutnya lagi baca salah diketawain. Lagian jangan-jangan bukan disuruh, kepengen sendiri kali nih, pengen sendiri. Enggak, Blak. Emang disuruh ada jatahnya. Ada di masjid itu ada jatah sholat taraweh, ya kan? Ada yang jadi imam dibagi-bagi dari 3 hari. Ada yang 2 kali 3 hari. Ada dibagi-bagi jatahnya. Sholat id, ada kebagian jatahnya. Ini mah goroh, pengen-pengen aja nih mas. Sama yakin mah goroh. Makanya ngaji, Blak. Emang kagak boleh? Boleh. Siapapun yang namanya ngaji mah boleh. Waktunya ngelawak, waktunya ngaji ya ngaji. Nggak mungkin waktunya ngaji masih main-main. Makanya kita latihan supaya jangan disalahin orang. Al-Quran itu bisa karena biasa. Lu juga selain MC, selain nyanyi, selain apa lagi, main rongsok, nggak ada masalah. Ya justru saya sadar diri, saya belum mampu. Soalnya kan lagi viral nih di video-video, kadang-kadang di suka lewat tuh di sosial media, beranda-beranda. Ustadz kocak lucu, apa isinya? Suka ada orang yang bilang kayak gitu. Tiba-tiba ini kan hari kebesaran umat muslim, umat Islam di dunia ini. Seluruh umat muslim, umat Islam di dunia merayakan hari raya Idul Fitri. Ya, ini ada pun. Nanti kita umumkan untuk muajain Bapak Haji Andi. Untuk ini nanti khotib. Misalnya siapa? Ya, untuk imam. Untuk imam siapa? Nanti khotib oleh
Haji Akri Patrio. Tuh orang yang denger, masa sih? Karena kan bukan khotib, ana imam. Ya justru kan imam itu kan menaungi banyak makmum. Ya kita kan yang hidup harus latihan lah. Bukan ujub, bukan sombong. Yang namanya urusan kita di dunia, di luar, di panggung-panggung, urusan akhirat juga kita harus belajar juga ke masjid. Karena masjid itu rumahnya Allah. Begitu kata guru aneh dulu. Makanya sekarang hidup jangan dengerin omongan orang. Oh si itu ngelawak. Ya aneh juga pernah dibilang begitu. Ente ngelawak aja, nggak usah ceramah. Ada yang begitu. Ada juga yang bilang, alah pelawak pakai ceramah bisa apa. Tapi kan itu bukan sebuah cita-cita, bukan sebuah keinginan. Memang ngalir begitu aja. Karena walaupun kita nggak baik, tapi kan orang-orang tua kita, guru-guru kita kan doainnya baik. Bisa aja suatu ketika akhirnya kita ya kembali gitu, karena kekuatan doa orang-orang tua kita bukan kekuatan kita yang ada syahwat mulu kan. Ya justru itu kalau bicara tentang jadi Ustadz Akri atau Haji Akri Patrio, jadi imam di masjid sholat Idul Fitri, ya kan itu kan kalau menurut saya hari yang luar biasa. Kita saling mensucikan diri, kembali ke fitri, kembali ke suci. Kalau misalnya Ustadz Akri jadi imam, ntar viral, orang pulang atau salam-salam minta maaf, kok Ustadz Akri ya? Kok kenapa nggak ada yang lain ya? Kan ada si ini, ada bapak ini, ada haji ini, kenapa harus Ustadz Akri? Nah kan kita harus bisa mencikapi itu juga, guru. Ya itu kan apa salahnya sih? Parto juga boleh jadi imam, Eko juga boleh jadi imam. Karena itu kan di tempat ibadah, oleh tempat hiburan ya bisa aja bang, cablak juga boleh. Masa abis ngelawak terus langsung ke masjid ngambilin berkat doang? Ya jangan, lagi ente mah lemes banget sih, latihan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh sike zaman babeane dulu. Oh sike. Iya. Jadi kalau sike Betawi sika ya? Sika. Ya kan, kalau Betawi sike. Sike karena ya, iya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. والذي أخرج المرعى فجعله ساء أخوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Lo gak kuat udah, harus latihan kan supaya kuat. Berarti harus tahu penekanan kalau sike itu. Iya dong. Ya bukan, saya mah tadi ya mohon maaf ini saya mah nanya, masa Ustadz Akri Patrio jadi imam, kembali lagi ke awal nih. Ntar yang ada para jamaahnya, para makmumnya pada ketawa. Masa seorang pelawak jadi penceramah, jadi imam masjid Idul Fitri? Ya, yang kita nggak tahu ilmunya. Kadang-kadang tuh suka ada yang berita-berita begitu tuh. Ya kita ilmu itu kan kalau kita nggak tahu kita belajar, Blak. Kalau kita nggak bisa kan harus dibiasain. Quran itu kan harus biasa, insya Allah makin bisa. Jadi jangan kita berimam pada Al-Quran, ngaku kita umat Islam, tapi baca Qurannya 2 tahun sekali atau udah seumur hidup nggak pernah lihat Quran. Ya harus tetaplah. Aneh juga biarin orang mau kata apa kayak nggak apa-apa. Emang apa sih, yang penting kita bagus bacaannya, cakepin ilmu tajwidnya, makhrajnya, bagusin juga suaranya. Gitu kayak di Arab, di Timur Tengah kan azannya cakep-cakep. Bagus. Iya. Karena memang bahasa Arab, karena memang di sana itu memang udah ketahuan. Hebatnya bahasa Arab di Jerman pun, di Inggris pun, di Cina pun, kalau orang baca Quran pasti bahasanya bahasa Al-Quran. Iya, emang bahasanya bahasa Al-Quran. Ya, bahasa Arab nggak bisa disadur pakai Arabnya ganti Indonesia, nggak bisa. Misalnya saya tetap Indonesia. Misalnya saya di Cina nih, lagi ajan pakai bahasanya bahasa Cina. Ya nggak mungkin. Atau misalnya di daerah Amerika pakai bahasa Inggris. Iya, kalau terjemahnya berbahasa Cina Pak bisa, berbahasa Inggris bisa, tapi bahasa Al-Quran tetap Al-Quran. Nah, kalau gitu. Kalau begini kan saya yakin. Kenapa saya bertanya? Saya kan meyakinkan diri saya
saya. Artinya tidak selamanya komedian atau artis-artis penyanyi tidak bisa ngaji. Itu yang saya harus dalemin biar saya lebih ngerti. Ntar saya sampein deh sama tetangga-tetangga. Nggak bisa. Yang namanya pelawak, komedian, penyanyi, ya dia juga taat sama agama, artinya pernah mengaji. Nah itu ente kan namanya, ente kan itu paham. Maksudnya gini, Bang. Siapapun kita pada hasil akhirnya kita bakal pulang menghadap Allah. Modal pulang kita apa dong? Ya ibadah lah. Bener. Ya kan, sholat kita, ya nggak? Sholat juga kalau bacaan rapi, ya kan? Nah kalau sholatnya rapi tapi bacaannya nggak rapi, nggak enak juga dong. Karena bahasa Al-Quran bahasa kita ngobrol sama Allah, kalau kata babe saya. Curhat ya? Curhat, makanya tempat curhat yang sebenarnya Allah. Bagaimana caranya? Baca Quran. Gitu. Apalagi di bulan suci Ramadan Allah turunin Al-Quran. Kata Allah itu, ya kan? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini Allah turunin Quran. Makanya orang ada tadarus, ya kan, baca Quran, ada tadabbur, baca Quran dengan maknanya. Jadi memang benar-benar kita pelajari bahwa bahasa firman Allah tuh ya 30 juz itu benar. Gitu, sesuatu yang sudah dibenarkan sama Allah benar. Gitu loh, Bang. Artinya siapa yang boleh baca Quran? Boleh, pelawak juga boleh. Siapapun boleh. Juga boleh. Kuli bangunan juga boleh. Insinyur, profesor, presiden, raja di raja boleh. Selama dia memang penganut agama Islam. Ya, kita baca Quran. Baca kitab lain buat sekedar referensi nggak ada masalah. Yang jelas Al-Quran itu adalah pedoman umat muslim. Iya. Artinya siapapun, mau dia tukang kuli, mau dia penyanyi, mau dia pelawak, apalagi ulama, ustadz atau kiai, ya kan? Emang disebut ulama karena dia kan memang ilmunya ilmu Al-Quran. Nah terus ada lagi nih, saya pernah denger. Ayo kita sholat. Terus bacaannya misalnya baca bismillahnya nggak benar, Al-Fatihahnya nggak benar. Itu tidak sah. Ya itu kan, itu tidak terima sholatnya. Tapi saya berpikir kadang-kadang guru, yang namanya Allah itu kan memberikan kemudahan terhadap umatnya. Siapapun yang berniat mau beribadah, sholat, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah dengan niat baik itu kan diterima tuh guru. Nah, kadang ada teman saya udah nggak bisa ngaji, kayak saya ini nggak bisa ini, nggak bisa itu, niat sholat terus dengar penceramah gitu, kuatan mundur lagi dia. Ya masa lalu lemes sih kalau kata Anda. Orang kenapa nggak bisa? Kenapa orang nggak bisa baca Quran dengan rapi? Kenapa orang nggak bisa baca Fatihah, nggak cakep? Iya karena dia nggak belajar. Semua persoalan bisa itu kalau dipelajari. Iya dong. Benar. Orang bisa, kalau nggak biasa ya repot juga. Karena biasa nih Fatihah udah cakep, tiba-tiba jadi imam. Apa nggak gemeteran? Kalau kita suruh jadi pemimpin balap karung, gampang. Jadi wasit lah ya. Jadi wasit masih bisain, tapi kalau udah pemimpin dalam sholat, artinya imam dalam sholat, dan kemudian di belakang ada makmum, ya mesti rapi-rapi. Pernah nggak jadi imam begitu ruku, banyak amat jamaahnya, ternyata di belakang deg-degan. Iya kan? Nervous ya kalau masuk panggung, nervous. Iya, karena nggak biasa. Seperti yang dia bilang, memang dalam sholat Fatihah itu wajib. Artinya, ya kan? Gue nggak bisa, ya belajar dong. Jangan nanti jadi alasan. Gue mau sholat gue ngikutin imam aja, orang gue nggak bisa baca, ya akhirnya selamanya nggak bisa. Selesai imam balik tanya, rukunya baca apa, sujudnya baca apa, kan gitu. Terus kemudian sebelum salam tahiyatnya awal bagaimana, tahiyat akhirnya bagaimana, ditanya jadi paham. Nah karena saya ngerti nih Pak Haji, saya ngerti dah Bang Haji, ngerti kenapa Bang Haji saya dengerin dari luar tuh udah baca Al-Fatihah, artinya melancarkan, artinya meluruskan lagi, lebih baik lagi pembacaannya. Makanya gue yang jadi imam harus mensempurnaan bacaannya, gitu kan guru ya? Iya dong. Iya. Harus rapi, tahu makhrajnya, ya kan? Paham ilmu tajwidnya, biar ngerti, kan gitu. Disebut makhrijul huruf, itu tempat keluarnya huruf. Boleh kita belajar, boleh. Pelawak boleh. Emang kenapa? Jangan mentang-mentang ada tadi yang dia bilang tuh, wah pelawak ceramah gitu kan. Ya sudah, kita bukan cita-cita. Ada caranya masing-masing, pelawak dengan lawakannya, ya kan gitu. Ustadz dengan keustadannya. Pemain bola juga boleh.
Boleh, ya kan? iya. Penyanyi juga boleh, emang seumur umur sampai ke akhirat mau nyanyi terus. Benar. Kan ada batasannya. Jadi kalau orang bilang pelawak bisa apa, ya udah biarin aja. Biarin aja ya. Biarin Yang penting aja. kita punya niat baik, niatnya beribadah. Betul. Kita bagaimana taqarruban ilallah, bagaimana cara mendekati Allah, ya kan? Ada yang selesai ngelawak dia pulang dia istighfar. Kan orang yang syirik tadi nggak tahu. Nggak tahu. Selesai dia ngelawak bangun malam dia sholat. Dia nggak tahu. Nggak tahu. Dia cuma tahu lihatnya profesi, lu pelawak, lu penyanyi. Iya, dia habis sholat subuh ternyata dia zikir sampai duha. Kan juga apa mesti kita kasih tahu. Iya. Terus misalnya kita mau berangkat ngelawak atau nyanyi atau nge-MC, sebelumnya dia sholat dulu, sholat duha dulu. Mereka nggak tahu kan? Iya, kita mau ngelawak kayak kita nyebut dulu, ngucap dulu. Bismillah ya, dia mau berangkat juga. Bismillah, kan gitu. Jadi artinya jangan terlalu kaku lah. Biarin orang mau ngomong apa ya silahkan aja. Toh agama kita, tanggung jawab pribadi kita nanti dengan Allah bagaimana. Habdu minanas, habdu minallah. Iya, bagaimana kita ngomongin orang mulu akhirnya. Ada kan orang yang ceramahnya umpamanya nyalahin orang mulu. Orang apa aja salah mulu, ini haram, ini bid'ah, ini syirik, ini apa gitu kan. Takutnya nanti kalau nyalahin orang mulu akhirnya ya gini dah, orang yang ngurusin rumah tangga orang akhirnya rumah tangganya sendiri nggak keurusan. Tuh. Orang yang ngomongin kejelekan orang akhirnya dia lupa kalau dia juga punya kejelekan dirinya sendiri. Karena setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Iya, di mata Anda selama orang itu masih tetap istighfar, masih punya pengakuan bahwa dia adalah hamba Allah gitu kan, dan dia punya tauhid, ya sah aja, nanti kan tanggung jawabnya masing-masing setelah ini. Ya udah, Itu. kalau begitu saya pulang dulu nih. Saya mau ngambil sarung, mau baju koko sama peci saya yang baru. Ya, saya mau ngikut Pak Ustadz Akli aja dah. Salah jadi makmum. Emang begitu, kita harus punya baju baru. Iya. Iya dong. Harus punya kain baru. Iya. Harus punya peci baru. Iya. Namanya juga kita kan kembali ke fitri. Kembali ke fitri. Iya. Kenapa lu nangis? Saya belum punya kain baru sama koko baru. Kembali ke fitri itu ya supaya kita tuh kembali bersih Suci. bayi yang baru dilahirkan. Masya Allah. Beruntunglah orang-orang yang bisa Ramadan dilaksanain dengan bagus, sunnahnya, yang cakep dah. Tarawehnya, tadarusnya, puasanya sempurna, cakep lah. Cakep dah. Kalau begini saya yakin artinya setiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihan. Iya. Jangan dilihat profesinya, tapi hatinya niat buat ibadah, ikhlas karena Allah, insya Allah selamat dunia akhirat. Selama kita tahu bahwa kita makhluk yang selalu salah, Iya, benar. kita beristighfar, berambun kita sama Allah. Dengan gimana caranya? Ya cara kita masing-masing. Terlepas orang mau ngomong apa, ya kan? Yang harus kita pertanggungjawabkan adalah diri kita, keluarga kita. Yaudah. Kalau ngomongin orang lain ya capek. Barang besok. Ya, saya mau ngambil kopi ya, sama baju koko. Saya ngikut ya, jadi makmun ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue mah heran dia. Tapi dia ngomongin, tapi dia benerin. Jadi kadang-kadang kita belum benerin, dia kan benerin dulu. Hebat dia. Tablak. Ngaji lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu ya kalau zaman dulu enak, sekarang juga lebih enak. Nah, gaya-gaya dulu itu masih jarang pakai spek. Bismillahirrahmanirrahim.